Ketiga, mengapa Tuhan harus berinkarnasi dalam daging lagi di akhir zaman? 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menampakkan diri dan bekerja sebagai anak manusia. Lalu, mengapa di akhir zaman Tuhan masih harus menampakkan diri dan bekerja dengan cara berinkarnasi sebagai anak manusia? Ada orang yang berkata, "Itu tidak perlu. Roh Tuhan bisa bekerja. Bukankah dahulu Yahweh bekerja sebagai roh?" Beberapa orang mungkin berpikir demikian. Namun, yang pertama harus kita pahami adalah apakah Tuhan bekerja sebagai roh atau sebagai daging? Itu bukan manusia yang menentukan, melainkan Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan memilih cara bekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya dan kebutuhan umat manusia yang rusak. Tuhan akan memilih cara yang paling efektif untuk pekerjaannya dan yang paling bermanfaat bagi penyelamatan umat manusia. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu mengetahui pekerjaan apa yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman. Tuhan berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mudah bagi orang untuk mendekati dan memahami. Tuhan Yesus secara pribadi bernubuat, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak manusia. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, karena Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang Aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman." Tuhan Yesus berkata, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini." Dari perkataan ini, kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan sebenarnya ingin menyampaikan banyak hal kepada kita. Tetapi pada waktu itu, umat manusia belum mampu menanggungnya. Maka Tuhan Yesus menyimpan perkataan itu untuk disampaikan di akhir zaman. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Tuhan akan menghakimi manusia di akhir zaman melalui firman-Nya, yaitu perkataannya sendiri. Ini berarti bahwa ketika Tuhan datang kembali di akhir zaman, Dia akan menyatakan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman, menyucikan dan menyelamatkan sekelompok orang, serta menyempurnakan mereka menjadi para pemenang, yaitu buah sulung. Saudara-saudari, mari kita renungkan satu pertanyaan. Jika Tuhan datang kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, maka menurut kalian, manakah cara yang lebih mudah bagi manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, agar kebenaran dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami? A. Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia, berbicara kepada manusia dengan rupa manusia dan menggunakan bahasa manusia. B. Tuhan langsung berbicara kepada kita dari langit. C. Saya tidak tahu. Jawaban yang benar adalah A.
Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia, berbicara kepada manusia dengan rupa manusia, dan menggunakan bahasa manusia. Lalu, mengapa roh tidak cocok untuk menyatakan kebenaran dan berinteraksi dengan manusia? Mengapa Tuhan pada akhir zaman harus berinkarnasi? Sekarang, coba kita pikirkan. Jika roh Tuhan langsung bersuara dan berbicara kepada manusia, apakah manusia sungguh sanggup menanggungnya? Dalam Perjanjian Lama, ada contoh yang jelas. Dan semua orang menyaksikan petir dan kilat, suara sangkakala, dan gunung berasap. Lalu ketika orang-orang melihatnya, mereka pergi dan berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami, dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Melalui bagian ini, kita dapat melihat bahwa pada zaman hukum Taurat, ketika Tuhan Yahweh menampakkan diri di Gunung Sinai, terdengar suara guntur yang dahsyat. Orang Israel saat itu ketakutan dan berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Jadi, jika Tuhan menampakkan diri sebagai roh dan bersuara, suaranya seperti guntur dari langit. Ketika manusia melihat pekerjaan roh dan mendengar suaranya yang seperti guntur, apakah mereka akan takut? Apakah mereka berani mendekat? Mereka tidak berani. Manusia takut, dan jika mereka takut, maka Tuhan tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kebenaran, memberi kehidupan, dan membimbing manusia? Hanya ketika Tuhan yang berinkarnasi, Dia dapat menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan kebenaran, sehingga manusia bisa lebih mudah memahami kehendak Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus bekerja di dunia, Dia dapat secara nyata berinteraksi dengan manusia, berbicara langsung secara tatap muka, menyatakan kebenaran kapan saja dan di mana saja. Terkadang, Dia juga menggunakan perumpamaan dari kehidupan sehari-hari, seperti perumpamaan tentang menjala ikan atau tentang ragi. Orang-orang yang mencintai kebenaran bisa lebih mudah memahami dan masuk ke dalam kebenaran setelah mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia lebih mudah berinteraksi dengan manusia dan lebih bermanfaat untuk membimbing manusia masuk ke dalam kebenaran dan menerima keselamatan. Bukankah begitu? Mari kita lihat beberapa kutipan untuk memahaminya lebih jelas. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh, karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Jika Dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, Dia dapat secara pribadi mengerjakan firman itu dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian,
manusia dapat mendengar dan melihat sendiri firman-Nya, dan terlebih lagi memperoleh firman-Nya, dan dengan cara ini sepenuhnya diselamatkan. Inilah manfaat Tuhan menjadi daging. Dia dapat memanfaatkan pengetahuan manusia dan menggunakan bahasa manusia untuk berbicara kepada orang-orang dan mengungkapkan keinginannya. Dia menjelaskan atau menerjemahkan bagi manusia bahasa ilahinya yang dalam dan sukar orang pahami ke dalam bahasa manusia melalui cara manusia. Ini membantu orang untuk memahami maksudnya dan mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia juga bisa bercakap-cakap dengan orang-orang dari sudut pandang manusia dengan menggunakan bahasa manusia dan berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang mereka pahami. Dia bahkan dapat berbicara dan bekerja dengan menggunakan bahasa dan pengetahuan manusia, sehingga orang dapat merasakan kebaikan dan kedekatan Tuhan, sehingga mereka dapat memahami isi hatinya. Betapa jelasnya firman-firman ini mengatakan bahwa Tuhan memilih untuk berinkarnasi menjadi manusia, menjadi anak manusia, untuk menyatakan pekerjaannya adalah yang paling bermakna. Tuhan melakukan hal ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan di balik semua itu ada rahasia yang tidak dapat manusia mengerti sepenuhnya. Pada zaman hukum Taurat, Roh Tuhan memang bisa menampakkan diri dan berbicara kepada manusia, tetapi itu hanya sesekali dan sangat terbatas. Tuhan Yesus telah menubuatkan, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran." Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus pada akhir zaman akan memberitahukan banyak hal kepada kita dan membimbing kita memasuki semua kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman harus menyatakan banyak kebenaran dan berbicara banyak perkataan agar bisa mencapai hasil menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, penampakan Roh yang langsung berbicara tidak cocok untuk pekerjaan zaman akhir. Hanya dengan berinkarnasi menjadi manusia, menjadi anak manusia, Tuhan bisa hidup bersama manusia, sehingga manusia merasa lebih mudah berinteraksi dan mendekat. Hal ini lebih memudahkan manusia untuk mengerti kebenaran. Pada saat yang sama, hal ini juga memperlihatkan pandangan dan sifat rusak manusia, sehingga Tuhan dapat menyatakan kebenaran yang sesuai dengan hakikat kerusakan manusia untuk menyelesaikan masalah kerusakan itu dan menyelamatkan manusia dari kuasa setan. Maka dari itu, menyambut kedatangan kedua Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia di akhir zaman adalah berkat terbesar bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tuhan berinkarnasi memisahkan yang baik dari yang jahat, memilah masing-masing menurut jenisnya. Sebenarnya, makna Tuhan datang kembali berinkarnasi pada zaman akhir sangatlah banyak. Kedatangan Tuhan di zaman akhir adalah untuk melakukan pekerjaan penghakiman, yaitu dengan menyatakan firman untuk membersihkan manusia, menyelamatkan manusia, dan menyempurnakan manusia. Pada saat yang sama, kedatangan ini juga untuk memperlihatkan manusia
menyisihkan manusia, membedakan mereka sesuai jenisnya, memisahkan domba dan kambing, gandum dan ilalang, hamba yang baik dan hamba yang jahat, lalu memberi ganjaran bagi yang baik dan hukuman bagi yang jahat. Jika Tuhan menampakkan diri sebagai roh kepada manusia, maka baik orang baik maupun jahat akan sujud di hadapan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Oleh karena itu, Tuhan berinkarnasi untuk memperlihatkan semua orang tersebut. Orang yang mencari kebenaran dan yang mendengarkan suara Tuhan adalah gadis bijaksana. Meskipun Tuhan berinkarnasi dalam rupa manusia yang biasa dan normal, gadis bijaksana dapat mengenali Dia adalah kedatangan Yesus kembali melalui firman yang Dia sampaikan. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Gadis bodoh, karena rupa Tuhan yang berinkarnasi itu biasa dan normal, mereka dengan mudah menghakimi, menolak, dan melawan Dia. Mereka jelas adalah orang jahat yang akan disingkirkan dan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan datang kembali berinkarnasi di akhir zaman adalah kebijaksanaan besar dari Tuhan, yang menghasilkan pemisahan setiap orang sesuai jenisnya.